Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari yang ke-13 kita sampai di hadis yang ke-13 ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri ya radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke tempat sholat beliau. Fara'a unasan yuksirunan kalama, maka beliau melihat ada banyak sekali orang yang banyak ngomong ya. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, amma aunakum law aksartum dikaraha dimalladzati la syagolakum amma ara. Kalau seandainya kalian ini memperbanyak mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan ini, ya kelezatan dunia, ya salah satunya yang ngomong-ngomong itu, ngomong-ngomong kan enak kan, apalagi ngobrol masalah kerja, ngomongin orang, wah itu tambah enak. Nah, itu diperingatkan Rasulullah, kalau misalkan kalian itu bisa mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan, menghilangkan atau meremukkan kelezatan ini, maka niscaya dengan mengingat sesuatu yang meremukkan kelezatan tadi itu akan membuat kalian sibuk daripada kalian melakukan sesuatu yang ini saya lihat. Ya, berarti ngomong-ngomong ini. Fa'adziru dzikraha dimilladati. Maka perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang melenyapkan kelezatan, yakni al-mauta, yaitu kematian. Fa innahu lam ya'ti 'alal kuburi yaumun illa wa tatakallamu bisitti kalimatin. Karena sesungguhnya tidak ada satu hari pun yang datang kepada kuburan kecuali kuburan itu akan ngomong dengan 6 kalimat. Ya, berarti setiap hari kuburan itu ngomong 6 kalimat ini. Tapi untuk redaksi ini itu dikomentari sama tetangga kita ya. Ini hadisnya itu nggak sahih, nggak ada dasarnya. Ya, itu komentar mereka sih. Cuman di sini itu saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab. Saya nggak tahu ini sanadnya itu sahih, dhaif, karena saya nggak meneliti hadis ini. Ya, pokok intinya ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Itu saja ya, untuk kita itu semakin persiapan untuk menghadapi kematian. Ya. Jadi kuburan itu ngomong 6 kalimat. Fatakulu ana baitul gurbati. Yang pertama, saya ini adalah rumahnya gurbah. Gurbah itu terpencil. Gurbah ay an-nawa, rumah yang membuat seseorang itu terpencil. Kemudian yang kedua, wa ana baitul wahdah, saya ini rumah kesunyian. Ketiga, wa ana baitul wahsyah, saya ini rumah binatang liar. Wa ana baitud dzulmah, saya ini rumah kegelapan. Yang kelima, wa ana baitut turab, saya ini rumahnya tanah, rumah ya debu. Wa ana baitud dud, dan saya ini adalah rumah cacing tanah. Ya, hewan-hewan yang ada di tanah itu ya. Fa idza dufina al-'abdu al-mu'minu qala lahu al-qabru. Ketika seorang hamba yang beriman itu dikubur, maka kuburan itu ngomong ke hamba yang mukmin ini, marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang ya, intinya seperti itu. Amma innaka kunta la ahabbu may yamshi ala dhahri ilayya. Sesungguhnya kalau menurutku Anda ini merupakan orang yang paling baik yang pernah berjalan di atas punggungku ya. Bumi nggak punya punggung ya, yang berjalan di atasku gitu ya. Faida aulaitu kal yauma wasirta ilayya fasatarasun ibika. Nah, berhubung saya ini sudah melihat ke Anda hari ini dan Anda sekarang itu datang kepada saya, maka Anda akan melihat apa yang akan saya perbuat kepada Anda. Fayuwasi'ulahu al-qabru mudda basarihi. Maka di sini kuburan meluaskan ukurannya sejauh mata memandang. Yes. Kuburannya menjadi luas sejauh mata memandang.
Wa yuftahu lahu babul jannati, dan pintu surga dibukakan bagi orang tadi, hamba yang beriman. Itu kalau hamba yang beriman. Kalau sebaliknya, wa idza tufina al-abdu al-kafiru qala lahu al-qabru. Jikalau yang dikubur itu adalah hamba yang kafir, maka kuburan ngomong ke dia, la marhaban wala ahlan wa sahlan. Tidak ada marhaban-marhabanan, ya, enggak ada selamat datangan. Amma annaka, di sini annaka ya. Kalau yang tadi itu innaka. Ini betul apa enggak ini? Pokok saya baca yang ada di kitab ya. Amma annaka kunta la abghadu may yamshi ala dhuhri ilayya. Sesungguhnya Anda, sesungguhnya kamu, bukan Anda ya, sesungguhnya kamu, kalau menurutku ini adalah orang yang paling buruk yang pernah berjalan di atasku. Faida aulaitukal yauma wasirta ilayya fasatarasun ibika. Nah, berhubung saya hari ini sudah melihat Anda, melihat kau, dan engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Fayaltaimu al-qabru alaihi hatta tahtalifa adlauhu. Maka di sini kuburan itu menjepit orang tadi sampai tulang rusuknya, tulang belulangnya itu tercerai-berai atau terpisah. Qala, kemudian di sini siapa ini yang berkata ya? Rawi gitu ya. Fa asyara an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu bi asabihi fa adkhala ba'dahu fi ba'din. Di sini kemudian Rasulullah atau Nabi alaihi salatu wassalam itu memberikan isyarat dengan jari-jari beliau. Beliau memasukkan beberapa jari beliau ke sebagian yang lain. Mungkin maksudnya dimasukkan begini, prak, diremukkan gininya. Mungkin gitu ya, mungkin. Summa qala, kemudian beliau bersabda, fa qayyadu yuqayyidu fa yuqayyidu Allahu sab'ina, apa tadi bacanya saya lupa, taninan atau tininan saya lupa tadi ya. Maka kemudian Allah itu qayyadu yuqayyidu, menetapkan, tapi di sini saya artikan maka Allah kemudian mengutus 70 ular yang sangat besar. Taniyun atau tiniyun ya, itu kalau saya cari di kampus tadi artinya itu ular naga. Jadi ular yang sangat besar lah pokoknya ya. Lau anna wahidan minhu nafakha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Kalau seandainya ada satu ular ini itu yang bernafas, menghembuskan nafasnya di bumi, maka bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan apapun selama dunia itu masih ada, selama belum kiamat ya. Fayan hasyuhu, fayan hisu atau fayan hasyu, kayaknya fayan hasyuhu wa yakhdisuhu hatta yufdiya bihi ilal hisabi. Maka ular ini itu menggigit hamba yang kafir tadi dan mengoyak-ngoyaknya sampai itu terus dilakukan sampai hari hisab ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi taman dari beberapa taman surga atau bisa menjadi jurang dari beberapa jurangnya neraka. Hukiya an Abi Bakrin al-Ismaili bi isnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan dari Abu Bakar al-Ismaili dengan sanadnya yang berasal dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana idza wusifat indahu an-naru lam yakun yabki. Nah, ketika Sayyidina Utsman ini disifati kepada beliau neraka, wahai Sayyidina Utsman, neraka itu begini, beliau itu tidak menangis. Wa idza wusifatil qiyamatu lam yakun yabki. Ketika beliau disifati atau diceritai masalah hari kiamat, beliau juga tidak menangis. Akan tetapi wa idza wusifal qabru kana yabki. Akan tetapi jikalau disifati atau diceritai masalah kuburan, beliau malah menangis. Faqila lahu ma hadza ya Amirul Mukminina, maka ditanya kepada beliau, ini apa maksudnya wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka beliau menjawab, inni idza kuntu finnari kuntu ma'an nasi. Kalau saya ini ada di neraka, saya masih bisa bersama orang lain. Wa idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi. Begitu juga ketika di hari kiamat saya juga masih bersama banyak orang. Akan tetapi wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nas. Namun jika ketika saya ada di dalam kuburan, saya ini sendirian dan saya tidak punya teman ya yang menemani saya di kuburan. Wa inna miftahal qabri ma'a israfila
alaihi salamu wa huwa yaftahu yaumal qiyamati. Sesungguhnya kunci kuburan itu dibawa oleh malaikat Israfil, dan malaikat Israfil itu akan membuka kuburan nanti di hari kiamat. Selama belum dibuka, maka ya saya akan terus-terusan di dalam kuburan, ya. Wa kana yaqulu, kemudian beliau berkata, Sayyidina Utsman, ya, maka natid dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu. Barang siapa yang dunianya itu bagaikan penjara, maka kuburannya kelak akan menjadi surganya. Wa man kanatid dunya jannatahu kana al-qabru mahbasahu, tempat, ya. Barang siapa yang dunianya itu menjadi surganya, maka kuburannya nanti akan menjadi tempat pembelengguannya, ya, tempat belenggu. Wa man kanatil hayatud dunya qayyadahu atau qaidahu fa innal mauta itlaquhu. Barang siapa yang kehidupan dunianya itu seperti tali pengekang, maka barang siapa yang kehidupan dunianya itu seperti tali pengekang, maka kematian itu akan membebaskannya. Wa man taraka nasibahu fid dunya istaufahu fil uqba. Barang siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, maka dia akan mendapatkan semua bagiannya di uqba, di hari kiamat. Wa kana yaqulu, dan kemudian juga beliau berkata, khairun nasi man taraka dunya qabla an tatrakahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu wa amara qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Kemudian dia ridho kepada Tuhannya sebelum bertemu dengan Tuhannya, dan dia memakmurkan kuburannya sebelum dia memasuki kuburannya. Kemudian ini kisah dari tabi'in. Hukiya anil Hasani al-Basri, diceritakan dari Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in. Annahu kana jalisan ala babi darihi. Pada saat itu beliau sedang duduk di depan pintu, ya, ala babi darihi. Ala artinya di atas, tapi di sini maksudnya bukan di atas pintu, ya, di depan pintu, gitu. It marrat bihi janazatu rajulin wa khalfaha unasun wa tahtal janazati bintun saghiratun sa'iyatan qad naqadat sya'ra ra'siha wa hiya tabki. Tiba-tiba lewat jenazah laki-laki, ya, di hadapan beliau, di hadapan rumah beliau. Di belakang jenazah tersebut itu ada banyak sekali orang yang melayat. Lalu di bawah jenazah, berarti yang memikul, ya, atau yang menggotong, itu adalah anak perempuan kecil yang berjalan. Bintun songkiratun sa'iyatun, ya, bisa menjadi sifat dari bintun, atau sa'iyatan itu menjadi hal dari bintun. Kalau tadi saya bacanya sa'iyatan, ya, anak kecil perempuan yang berjalan, yang mana anak kecil perempuan ini itu qad naqadat sya'ra ra'siha, dia itu menjambak rambut kepalanya, nggak tahu ini gimana ekspresinya. Wahia tabki, kondisinya menangis. Qala, kemudian rawi melanjutkan ceritanya, faqama al-Hasanu wa taba'a al-janazata. Sayyidina Hasan al-Basri berdiri dan mengikuti jenazah tersebut. Faqalat al-bintu, ya abati, lima yastaqbiluni yaumun mislu yaumi hada fi umri. Kemudian si anak perempuan tadi selama perjalanan itu ngomong begini, wahai ayahku, kenapa ada hari seperti hari ini yang datang menghampiriku dalam kehidupanku. Lima yastaqbiluni, lima itu ya bacanya, bukan lam, ya, tapi lima. Lima, alifnya itu dihilangkan karena menjadi istifham, seperti amma yatasaalun, itu asalnya kan amma, manya itu panjang, berhubung di sini menjadi istifham, maka alif dari ma tersebut dihilangkan. Qala al-Hasanu lil binti, kemudian Sayyidina Hasan al-Basri ngomong kepada anak perempuan tadi, lima yastaqbilu li abiki mislu hadzal yaumi, kenapa hari seperti ini juga datang kepada ayahmu. Nah, gitu. Qala, kemudian rawi melanjutkan ceritanya, fasalla al-Hasanu ala janazati wa raja'a. Kemudian Sayyidina Hasan al-Basri salat jenazah dan kembali dan pulang. Falamma kana minal guduwi shalla al-Hasanu bil ghadawati wa tala'atis syamsu. Keesokan harinya Sayyidina Hasan al-Basri sholat di pagi hari. Ini nggak tahu sholat subuh atau sholat isyraq atau sholat duha.
Wa tala'ati syamsu. Kalau saya artikan bersamaan dengan terbitnya matahari, mungkin nggak bisa ya, karena sholat bersamaan terbitnya matahari kan nggak boleh. Jadi mungkin sholat dulu, baru setelah itu matahari terbit ya. Itu yang menurut saya yang paling pas itu. Setelah sholat, wajah rasa anda babidarihi. Beliau duduk di depan pintu rumahnya. Id huwa ra'atil kalbinta tabaki wa tadhabu ila qabri abiha za'iratan lahu. Tiba-tiba Sayyidina Hasan Al-Basri melihat perempuan yang kemarin, ya anak perempuan yang kemarin menangis, dan dia itu pergi menuju kuburan ayahnya untuk berziarah. Qala Al-Hasanu Sayyidina Hasan Al-Basri ngomong, inna hadhil binta hakimatun. Sesungguhnya anak perempuan ini tuh bijaksana. Atsba'uha asa an tatakallama bi kalimatin tanfa'uni. Saya ikuti saja deh, bahasanya seperti itu. Saya ikuti saja, mungkin barangkali anak perempuan tadi itu mau ngomong sepatah kalimat yang bisa bermanfaat untukku. Qala rawi melanjutkan ceritanya, fataba'a atau tabi'a. Fatabi'a atau fataba'a ha al-Hasanu. Kemudian Sayyidina Hasan mengikutinya, mengikuti anak perempuan tadi. Falamma balagat ila qabri abiha ikhtafa al-Hasanu an ainiha tahta syaukatin. Ketika sudah sampai di kuburan ayahnya, Sayyidina Hasan itu ngumpet di balik semak-semak. Qala, kemudian rawi melanjutkan ceritanya, fa'anaqat al-bintu qabra abiha wa wadu'at khaddaha ala turabi. Kemudian si anak perempuan tadi itu memeluk kuburan ayahnya dan meletakkan pipinya di atas tanah. Nah, ini kalau ketahuan tetangga kita yang Wahabi, ini syirik. Syirik ya. Mereka nganggapnya gitu. Wahiyataku, dan anak ini ngomong begini, ya abati, kaifa bitta fi dulumatil qabri wahidan bila sirajin wala mu'nisin. Wahai ayah, bagaimana bisa engkau itu tinggal di dalam gelapnya kuburan sendirian, tanpa penerangan dan tanpa hiburan. Ya abati, asrojtu laka lailata awwali amsin, faman asroja laka albarihata. Wahai ayah, awal malam awal kemarin, saya nggak tahu ini arti pasnya itu bagaimana. Pokok kemarin malam, saya artikan seperti itu saja ya. Kemarin malam Anda ini saya kasih penerangan. Sekarang siapa yang menerangi Anda? Al-Barihah itu kalau saya cari di kamus artinya juga kemarin. Cuman di sini kalau saya artikan kemarin juga, itu maknanya kurang pas. Jadi Al-Barihah saya artikan sekarang. Ya abati, nah ini salah cetak ini. Ya abati, iftarostu laka lailata awwali amsin, faman iftarosha laka al-barihah. Wahai ayah, kemarin malam panjenengan ini saya kasih selimut. Sekarang siapa yang menyelimuti panjenengan? Siapa yang menyelimuti Anda? Ya abati, gomastu laka yadaika warijlaika lailata awwali amsin, faman gomazakal barihata. Wahai ayah, kemarin malam saya itu gomaza, ya memperhatikan tangan dan kaki panjenengan. Sekarang siapa yang memperhatikan panjenengan? Ya abati, sakoituka lailata awwali amsin, faman sakoka albarihata. Wahai ayah, kemarin malam saya itu ngasih minum ke panjenengan. Sekarang siapa yang ngasih minum ke panjenengan? Ya abati, qallabtuka min janibin ila janibin lailata awwali amsin, faman qallabaka albarihata. Wahai ayah, kemarin malam itu saya membolak-balikkan panjenengan. Ya pengen noleh ke kanan ya ditolehkan ke kanan, pengen noleh ke kiri ya ditolehkan ke kiri. Itu saya lakukan kemarin malam. Nah sekarang siapa yang membolak-balikkan panjenengan? Kalau panjenengan pengen noleh ke kanan, siapa yang menolehkan ke kanan? Kalau pengen noleh ke kiri, siapa yang menolehkan Anda ke kiri? Ya abati, satartu a'do'aka allati tajarrodat lailata awwali amsin, faman sataraka al-barihata. Wahai ayah, kemarin malam saya itu menutupi anggota badan panjenengan yang terbuka. Maka sekarang siapa yang menutupi panjenengan? Ya abati, ta'amaltu fi wajhika lailata awwali amsin, faman ta'amala fi wajhika al-barihata. Wahai ayah, saya kemarin malam itu memperhatikan wajah panjenengan. Maka sekarang siapa yang memperhatikan wajah panjenengan?
Ya abati nadai tanah lailata awali amsin fa'ajabnaka faman da'auta al-barihata waman ajabaka. Wahai ayah, kemarin malam panjenengan itu masih memanggil kami sehingga kami itu bisa menjawab panggilan panjenengan. Nah sekarang panjenengan ini memanggil siapa dan siapa yang menjawab panggilan panjenengan? Ya abati at'amtuka lailata awali amsin hina istahaita atau ama fahal istahaita atau ama al-barihata waman at'amaka al-barihata. Wahai ayah, kemarin malam saya itu memberikan makan kepada panjenengan ketika panjenengan itu ingin makan sesuatu. Nah, apakah sekarang panjenengan itu ingin makan sesuatu, lalu siapa yang akan memberikan makan ke panjenengan? Ya abati kuntu atbahulaka alwanat to'ami faman tobakholaka albarihata. Wahai ayah, saya kemarin malam itu memasakkan panjenengan itu berbagai macam makanan. Nah sekarang siapa yang memasakkan untuk panjenengan gitu. Tapi di sini keterangannya nggak ada kemarin malam ya. Ketika masih di dunia saya ini masak berbagai macam makanan ke panjenengan. Nah sekarang siapa yang masak untuk anda gitu. Kemudian rawi melanjutkan ceritanya, fabaka al-Hasanu wa adhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha. Kemudian Sayyidina Hasan mendengar ucapan itu, beliau itu menampakkan dirinya ke hadapan si anak perempuan tadi dan mendekatinya. Dalam kondisi menangis, fabaka al-Hasanu, Sayyidina Hasan al-Basri menangis ya. Waqala, dan dia berkata begini, ya baniyatu, wahai anakku, wahai anak perempuan, la taquli hadhil asya'a, jangan ngomong begitu, walakin quli, akan tetapi ngomong begini loh. Nah gini, yang benar itu begini, wajjahnaka ila qiblatin afa baqaita kadzalika am hawalta ila ghairiha. Wahai ayah, kami ini sudah menghadapkan anda ke arah kiblat. Apakah anda itu masih menghadap kiblat atau sudah berubah arah? Ya abati kafannaka bi ahsanin akfani afa baqiyat am nuziat angka. Ya mungkin begitu. Wahai ayah, kami ini sudah mengkafani anda dengan sebaik-baik kafan. Apakah kafannya itu masih tetap, masih bagus, atau jangan-jangan kafannya ini sudah copot dari anda? Ya abati wado'naka fil qabri wa anta sahihul badani afa baqaita kadzalika am akalaka ad-dudan atau ad-didan. Wahai ayah, kami ini ketika meletakkan anda di kuburan, anda ini masih, badan anda itu masih bagus. Nah sekarang badan anda itu masih bagus atau sudah dimakan oleh cacing tanah? Nah waquli, dan katakan begini wahai anak perempuanku, ya abati innal ulama'a yaquluna yus'alu al-abdu 'anil imani faminhum may yujibu wa minhum may yahrumu atau wa minhum may yuhramu. Ajaba ya, ajabta anta 'anil imani am hurrimta minal jawabi. Wahai ayahku, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa seorang hamba itu akan dikasih pertanyaan seputar keimanan. Di antara mereka ada yang bisa menjawab dan di antara mereka ada yang tidak bisa menjawab alias terhalang. Nah, apakah panjenengan itu bisa menjawab tentang keimanan atau jangan-jangan anda ini tidak bisa menjawab ya? Ya abadi innal ulama'a yaquluna yusa'u atau yuwassa'u ya, yuwassa'u al-qabru ala ba'dihim wa yudayyaqu ala ba'dihim adaqu 'alika al-qabru am wasi'a. Wahai ayah, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa kuburan itu akan diluaskan bagi sebagian ahli kubur dan akan disempitkan bagi sebagian yang lain. Nah sekarang apakah kuburan itu sempit kepada panjenengan atau luas? Ya abati innal ulama yaquluna yubdalu ba'duhum bi akfanin minal jannati wa ba'duhum bi akfanin minan nari abudirat laka minan nari am minal jannati. Wahai ayah, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa sebagian penduduk kuburan itu akan diganti dengan kafan-kafan dari surga dan sebagian yang lain itu akan diganti dengan kafan-kafan dari neraka. Nah apakah anda abudilta ya, berarti abudilta laka minan nari atau abudilat juga bisa sih. Kalau abudilat berarti apakah kafan-kafan milik anda itu diganti dari neraka atau dari surga gitu ya, itu saja abudilat ya.
abudilat laka minan nari am minal jannati. Selanjutnya, ya abadi innal ulama ayaquluna al-qabru raudatum min riyadil jannati au hufratum minan niran. Ya. Wahai ayah, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa kuburan itu bisa menjadi taman surga atau bisa juga menjadi jurangnya neraka. Ya abatis, wahai ayahku, innal ulama yaquluna al-qabru yu'aniku ba'dahum kal walidati asy-syafiqati wa yabghadu wa ya'sibu ba'dahum hatta taqtarita adra'uhum. A'anakoka al-qabru am abgodoka, ya gitu. Wahai ayah, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa kuburan itu memeluk ya atau menyayangi ya, memeluk sebagian ahli kubur seperti halnya seorang ibu yang sangat rindu atau sangat sayang kepada anaknya dipeluk. Dan juga kuburan itu bisa murka serta yaksibu meremukkan sebagian penduduk kuburan sampai tulang rusuk mereka itu hancur. Nah sekarang, apakah kuburan Anda ini itu memeluk Anda atau murka kepada Anda? Ya abati, innal ulama ayaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandamu iltaqo annahu lam yuksir al hasanati wal asi lam yartakib as sayyiati fanadimta anta ala sayyiatika am ala qillati hasanatika. Wahai ayah, sesungguhnya ulama itu mengatakan bahwa setiap orang yang diletakkan atau dikubur, ya, setiap orang yang diletakkan pada kuburan atau dikubur itu akan menyesal. Iltaqo ini artinya bertemu, cuman di sini arti pasnya saya masih belum nemu ya. Kalau misalkan saya paksa bertemu ya, jadi iltaqo mereka itu saling bertemu antara orang baik serta orang yang susah ya. Ya meskipun bertemu, yang orang baik itu annahu lam yuksir al hasanati, mereka itu tidak bisa menambah kebaikannya. Wal asi lam yartakib as-sayyiati, sedangkan orang yang bermaksiat itu tidak bisa melakukan maksiat lagi ya. Berarti sudah finish ya. Nah, sekarang apakah panjenengan ini menyesal atas kejelekan panjenengan atau jenengan ini menyesal karena sedikitnya kebaikan panjenengan? Ya abadi, kungtu atau kungta di sini, kungtu saja ya. Ya abadi, kungtu indanataituka ajabtani wa talama unatika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautaka. Wahai ayahku, sesungguhnya saya ini ketika memanggil panjenengan, jenengan itu menjawab panggilan saya. Dan selama saya memanggil panjenengan di atas kuburan, saya ini kenapa tidak bisa mendengar suara panjenengan? Ya abadi, gibta ghaibatan la talqani ila yaumil qiyamati. Wahai ayahku, sesungguhnya panjenengan ini menghilang di tempat atau hilang sehilang-hilangnya, di mana panjenengan ini tidak bisa menemuiku sampai hari kiamat. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumil qiyamati. Ya Allah, jangan halangi saya ini untuk bertemu kepada ayahku di hari kiamat nanti. Faqalat, maka si anak perempuan tadi itu berkata, ya Hasanu, wahai Sayyidina Hasan, ma'ahsana ma tanawwahta ala abi. Wahai Sayyidina Hasan al-Basri, alangkah indahnya kalimat-kalimat yang engkau merenungkan atau yang engkau panjatkan ya untuk ayahku. Wa ma'ahsanama wa atani wa nabbahtani an naumatil ghafilin. Dan alangkah indahnya kalimat-kalimat yang engkau berikan mauidhah kepadaku serta engkau berikan peringatan kepadaku supaya tidak naumatil ghafilin, tidurnya orang-orang yang lalai. Maksudnya itu mengingatkan saya agar tidak seperti tidurnya orang-orang yang lalai. Summa rojaat ma'al Hasani bagiatan. Kemudian si anak perempuan tadi itu kembali bersama Sayyidina Hasan al-Basri dalam kondisi menangis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-13 kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.